Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan membahas hal yang paling sering kita temui, yaitu self-love. Banyak yang mengatakan bahwa self-love adalah hal yang egois. Padahal, self-love sangat bertentangan dengan egois itu sendiri. Self-love adalah menerima dan menghargai diri kita sendiri, baik dalam segi fisik, mental, pikiran, dan yang lain-lain. Sedangkan egois itu sendiri artinya adalah bertindak atau bersikap mementingkan diri sendiri di atas kepentingan orang lain dan merugikan mereka. Self-love sangat penting bagi kehidupan kita. Karena apa? Dengan self-love, kita bisa menjaga pandangan kita agar tetap positif. Dengan self-love juga, kita bisa hidup dengan nyaman, damai, sejahtera, tanpa memikirkan hal-hal yang tidak perlu kita pikirkan. Tidak dipungkiri juga bahwa jika kalian membuka sosial media, terutama misalnya Instagram, mungkin kalian akan berpikir bahwa itu lebih sempurna dari diri kalian sendiri. Padahal, hal seperti itu sangatlah tidak baik. Karena apa? Itu bisa merubah pandangan kita tentang standar kesempurnaan itu sendiri. Misalnya, kalian berpikir bahwa cantik itu harus putih, langsing, tinggi, mancung, dan lain sebagainya. Banyak orang juga mengatakan bahwa apa yang kalian lihat di media sosial itu adalah sisi terbaik dalam diri mereka. Karena setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ada banyak cara yang dapat kalian lakukan agar kalian dapat mencintai diri kalian sendiri. Yang pertama mungkin kalian bisa bersikap bodoh amat dengan seseorang atau semua orang yang berkata tidak baik tentang diri kalian. Kalian bisa melakukan apa yang kalian sukai tanpa memikirkan orang lain. Berhenti bersikap membanding-bandingkan diri kalian sendiri dengan diri orang lain. Mulai belajar memahami dan memaafkan diri kalian sendiri tanpa melihat masa yang sudah berlalu, karena hal itu hanya dapat kalian jadikan pengalaman tanpa bisa kalian ubah. Dan yang terakhir, kalian bisa mulai me time atau meluangkan waktu untuk diri kalian sendiri. Dengan demikian yang dapat saya sampaikan, harapan saya di sini, semoga kalian lebih bisa mencintai diri kalian sendiri dan menghargai diri kalian sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvina Anastasia. Di sini saya akan berceramah tentang pentingnya menuntut ilmu. Syukur alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua dapat berkumpul dalam acara kali ini. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin. Adik-adik semua yang berbahagia, ilmu mempunyai peranan penting dalam perjalanan hidup ini. Karena dengan ilmu yang dimiliki, kita sebagai manusia akan menjadi makhluk terbaik di antara makhluk Allah yang lainnya. Sebab tidak dapat dipungkiri bahwa kita tidak dapat hidup tanpa adanya ilmu. Oleh karena itu, Islam selalu mengajarkan kita untuk senantiasa menuntut ilmu, baik itu ilmu duniawi ataupun ukhrawi. Menuntut ilmu merupakan bentuk amalan yang tidak akan terputus. Dan dengan adanya ilmu, seseorang akan mampu membedakan yang hak dan batil. Dan berkaitan dengan hal tersebut, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mencari ilmu itu wajib bagi orang Islam, baik laki-laki dan perempuan. Dengan ilmu, kita sebagai manusia tentunya akan menjadi makhluk terbaik di antara makhluk Allah yang lainnya. Banyak cara yang dapat ditempuh dalam mencari ilmu.
Ada yang mencari ilmu dengan mendengarkan ceramah agama seperti pengajian, ada yang mencari ilmu lewat membaca buku, ada yang mencari ilmu lewat bersekolah, dan masih banyak lagi narasumber ilmu pengetahuan. Dengan ilmu, hidup akan menjadi lebih mudah. Apalagi dunia semakin maju, ilmu pengetahuan semakin canggih. Maka persiapkan diri kita dengan bekal ilmu yang banyak, serta iman yang kuat, supaya ilmu tersebut tidak disalahgunakan. Dan kita sebagai manusia boleh mencari kebahagiaan dunia dengan ilmu yang kita miliki. Tetapi jangan pernah lupakan bahwa akhir dari perjalanan hidup kita adalah kematian. Adik-adik semua yang berbahagia, setelah kita bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu, maka jangan lupa untuk mengamalkannya. Orang yang berilmu berkewajiban mengamalkan ilmu yang dimiliki. Jangan sampai ilmu yang kita punya kita sembunyikan dari orang lain, maka ancaman Allah yang akan diterima. Sekian yang bisa saya tuturkan. Apabila ada salah ucap, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Demak, yang saya hormati guru dan staf karyawan SMA Negeri 2 Demak, serta murid-murid yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Karenanya, kita dapat berkumpul di aula ini dengan keadaan sehat tanpa ada halangan suatu apapun. Mestinya kita sudah tidak asing dengan kata menyontek. Menyontek adalah melakukan ketidakjujuran atau tidak fair dalam rangka memenangkan atau meraih ke sesuatu. Menyontek ini sudah dijadikan beberapa tradisi oleh beberapa siswa. Hal ini bahkan sering ditemukan ketika ulangan atau melakukan ujian. Rasanya tidak lengkap jika kita membahas menyontek tanpa mengetahui faktor apa sih yang menyebabkan menyontek. Faktornya ada 4. Yang pertama yaitu faktor kurangnya persiapan dalam melakukan ujian atau ulangan. Karena kurang persiapan ini, ada beberapa soal yang tidak dapat dikerjakan oleh siswa. Maka dari itu, siswa akhirnya mencari jawaban dengan cara menyontek. Faktor yang kedua yaitu karena kurangnya rasa percaya diri pada diri sendiri. Karena kurangnya rasa percaya diri ini, siswa akhirnya melakukan kegiatan menyontek. Padahal itu sebenarnya tidak baik. Yang ketiga yaitu kurangnya karena takut mendapat nilai yang rendah. Akibat takut mendapat nilai yang rendah ini, seperti faktor kedua tadi, kurang rasa percaya diri, dia akhirnya melakukan kegiatan menyontek. Padahal itu sudah tidak baik untuk masa depannya. Yang keempat yaitu karena faktor orang tua. Orang tua cenderung menekan anaknya untuk mendapatkan nilai yang bagus, sempurna. Karena tidak menutup kemungkinan anak pintar, anak sukses di masa depan, mungkin orang tua masih berpikir karena dia mendapatkan nilai bagus. Tetapi ternyata tidak. Jadi dapat saya simpulkan pada kali ini, menyontek itu untuk mendapatkan nilai. Maka harusnya kita menghapus budaya menyontek. Jika budaya ini tidak kita hapus, maka ada beberapa kerugian yang dapat kita alami. Yang pertama, siswa tidak termotivasi untuk belajar karena dia cenderung ingin menyontek. Yang kedua, masa depan bangsa ini mungkin akan jelek karena banyak siswa yang tidak jujur. Yang ketiga, tidak mempunyai rasa jujur sejak dini. Harusnya kita mempunyai sifat jujur. Nah, maka dari itu, maka kita hapuskan cara menyontek. Pada dasarnya, kita harus menghapus menyontek dari diri kita sendiri, dari pikiran kita. Kita tidak dapat dipengaruhi dengan kata jangan menyontek, tapi dengan pikiran dari hati kita. Maka kita harus menggunakan mindset itu agar kita tidak menyontek. Kita mungkin senang jika menyontek pada masa sekarang, tapi kita akan dirugikan di masa depan karena kita tidak mendapat pengetahuan apapun dari menyontek. Maka dari itu, marilah kita lakukan perubahan bersama agar kita tidak dapat mengalami perubahan di masa depan.
Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai perwakilan dari OSIS SMA Negeri 2 Demak akan menyampaikan tentang beragam manfaat bergabung dengan OSIS SMA Negeri 2 Demak. Jadi, OSIS merupakan kepanjangan dari organisasi siswa intrasekolah, di mana OSIS memiliki peran sebagai wadah siswa untuk aktif berpartisipasi di sekolah. Nah, di sini saya akan menjelaskan manfaat kalian bergabung dengan OSIS SMA Negeri 2 Demak. Yang pertama, kalian akan mendapatkan pengalaman tentang berorganisasi, di mana pengalaman tersebut akan kalian gunakan pada saat kalian terjun ke dunia masyarakat. Yang kedua, kalian akan mendapatkan relasi yang banyak. Jadi dengan bergabung dengan OSIS atau khususnya berorganisasi, kalian akan mendapatkan relasi yang banyak. Tidak hanya di dalam sekolah, di luar sekolah pun kalian juga akan mendapatkan teman atau relasi yang banyak. Yang ketiga, bergabung dengan OSIS atau berorganisasi, kalian juga akan mengasah jiwa kepemimpinan kalian melalui LDK atau latihan dasar kepemimpinan. Yang keempat, bergabung dengan OSIS, kalian akan mendapatkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai perwakilan dari OSIS SMA Negeri 2 Demak akan menyampaikan beragam manfaat bergabung dengan OSIS SMA Negeri 2 Demak. Jadi, OSIS merupakan kepanjangan dari organisasi siswa intrasekolah, di mana OSIS merupakan organisasi resmi yang terdapat di sekolah. Jadi, OSIS itu merupakan memiliki peran sebagai wadah siswa untuk aktif berpartisipasi di sekolah. Di sini saya akan menyampaikan manfaat kalian bergabung dengan OSIS SMA Negeri 2 Demak. Yang pertama, kalian akan mendapatkan pengalaman tentang bagaimana berorganisasi, yang dimana pengalaman tersebut akan kalian pergunakan pada saat kalian terjun ke dunia masyarakat. Yang kedua, bergabung dengan OSIS, kalian akan mendapatkan relasi yang banyak. Jadi, dengan bergabung dengan OSIS atau berorganisasi, kalian akan mendapatkan relasi yang di dalam sekolah maupun di luar sekolah secara global. Yang ketiga, bergabung dengan OSIS, kalian akan mengasah jiwa kepemimpinan kalian melalui LDK atau latihan dasar kepemimpinan. Yang keempat, bergabung dengan OSIS, kalian akan mendapatkan pengalaman bagaimana kalian bekerja sama secara tim, dan hasilnya kalian akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai perwakilan dari OSIS SMA Negeri 2 Demak akan menyampaikan beragam manfaat bergabung dengan OSIS SMA Negeri 2 Demak. Jadi, OSIS merupakan kepanjangan dari organisasi siswa intrasekolah, di mana OSIS merupakan organisasi resmi yang terdapat di sekolah. Nah, OSIS memiliki peran sebagai wadah siswa untuk aktif berpartisipasi di sekolah. Jadi, di sini saya akan menyampaikan apa saja manfaat kalian bergabung dengan OSIS SMA Negeri 2 Demak. Yang pertama, kalian akan mendapatkan pengalaman berorganisasi, yang dimana pengalaman tersebut akan kalian pergunakan pada saat kalian terjun ke dunia masyarakat. Yang kedua, kalian akan mendapatkan relasi yang banyak. Jadi tidak hanya di dalam sekolah, kalian akan mendapatkan relasi di luar sekolah. Yang ketiga, bergabung dengan OSIS, kalian juga akan dilatih jiwa kepemimpinan kalian melalui LDK. Yang keempat, bergabung dengan OSIS, kalian akan diajarkan bagaimana cara kalian bekerja sama secara tim. Jadi, banyak sekali manfaat yang akan kalian peroleh dengan kalian bergabung dengan OSIS. Tidak hanya yang saya sebutkan tadi, tapi kalian akan mendapatkan yang lebih dari itu pada saat kalian bergabung dengan OSIS atau bergabung dengan organisasi yang lain. Ayo menjadi OSIS Semanda.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita bisa berkumpul di dalam aula ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Mutia Farah Fadilah. Di sini saya sebagai senior kalian ingin menyampaikan hal-hal tentang Zipin. Apa itu Zipin? Zipin adalah kolaborasi antara gerakan tangan dan kaki yang diiringi oleh rebana. Zipin juga merupakan kearifan lokal yang dimiliki oleh Kabupaten Demak. Zipin selain sebagai sarana hiburan juga sebagai sarana tontonan. Zipin juga sebagai sarana penghasilan tambahan. Di SMA Negeri 2 Demak ini, Zipin digunakan sebagai sarana hiburan seperti pada acara karnaval, ekstrakurikuler Zipin mewakili SMA. Selain itu, saya ingin ekstrakurikuler Zipin di SMA kita lebih maju. Bagi adik-adik yang berminat bergabung dengan ekstrakurikuler Zipin untuk belajar dan untuk mengenal lebih dalam apa itu Zipin, bisa menghubungi saya. Sekian dari saya pamit undur diri. Jika ada salah kata, mohon maaf. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Friska Widyadingrum selaku senior kalian. Saya di sini akan menyampaikan hal-hal penting tentang karate. Sebelum kita masuk, kita harus tahu apa sih karate. Karate adalah seni bela diri dari Jepang yang beberapa tahun lalu masuk ke Indonesia. Nah, setelah masuk ke Indonesia dan diajarkan ke SMA, akhirnya karate menjadi ekstrakurikuler. Nah, hal penting yang pertama adalah sumpah karate. Untuk masuk ke karate, kita harus mengetahui apa sih sumpah karate. Nah, masuk ke sumpah karate. Sumpah karate berisi tentang satu, sanggup memelihara kepribadian. Jadi kita harus sanggup memelihara kepribadian kita masing-masing. Nomor dua, sanggup patuh kepada kejujuran. Jadi kalau masuk karate harus jujur. Nomor tiga, sanggup mempertinggi prestasi. Jadi kita harus latihan terus-menerus agar kita bisa mempertinggi prestasi kita. Jadi jangan sering bolos. Yang keempat adalah menjaga sopan santun. Anak karate harus bisa menjaga sopan santun kepada semua orang, termasuk orang tua. Nomor lima, sanggup menguasai diri. Menguasai diri itu kayak gimana ya? Harus ya pokoknya gitulah. Terus yang kedua adalah manfaat melatih fisik. Nah, di karate itu kita wajib melatih fisik karena melatih fisik banyak manfaatnya. Yang pertama adalah mengontrol berat badan. Yang kedua, menurunkan resiko penyakit berbahaya. Yang ketiga, menjaga tulang dan otot. Yang keempat, menjaga kesehatan kulit. Yang kelima, menjaga kesehatan otak. Yang keenam, meningkatkan daya tahan dan sistem kekebalan tubuh. Yang ketujuh, mengurangi kecemasan dan mengendalikan stres. Yang kedelapan, meningkatkan rasa percaya diri. Dan banyak lagi manfaat yang baik. Masuk ke hal yang selanjutnya. Kita tidak boleh melanggar aturan ini. Ini adalah hal-hal yang tidak boleh dilakukan di karate, yaitu satu, merokok. Kenapa kita tidak boleh merokok? Karena merokok itu bisa berbahaya bagi paru-paru kita. Apalagi rokok kan banyak mengandung bahan-bahan kimia yang dapat merusak paru-paru. Nah, yang kedua adalah jangan pernah minum minuman keras. Karena minum minuman keras bisa meningkatkan resiko kematian. Dan apalagi alkohol itu bikin kecanduan. Nah, maka dari itu kita tidak boleh minum minuman keras. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danendra Ardistia Putra, selaku
senior kalian di Paskibra Garuda, saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan seleksi Paskibraka. Yang pertama, jika kalian ingin menjadi seorang Paskibraka, kalian harus menjaga pola makan kalian. Karena pola makan itu penting, sebab pada seleksi Paskibraka terdapat pengukuran berat badan dan tinggi badan ideal. Yang kedua, kalian harus menjaga pola tidur kalian. Karena seorang Paskibraka itu latihannya sangat berat, jadi butuh istirahat yang cukup. Yang ketiga, kalian harus menghindari rokok, karena rokok bisa merusak kesehatan paru-paru dan jantung kita. Saat paru-paru kita sudah tidak sehat, maka kita tidak akan kuat mengikuti pelatihan Paskibraka. Selanjutnya, jika kalian benar-benar ingin menjadi Paskibraka, kalian harus percaya diri dengan kemampuan kalian sendiri. Buktinya, saya juga tidak memiliki pengalaman apa-apa di Paskibra sekolah. Akan tetapi saya terpilih menjadi perwakilan Kabupaten Demak untuk mengikuti seleksi Paskibraka tingkat provinsi. Namun saya gagal. Akan tetapi kegagalan itu tidak membuat saya menyerah, dan saya mengikuti pemilihan Paskibraka tingkat kabupaten, dan alhamdulillah saya terpilih menjadi anggota Paskibraka Kabupaten Demak sebagai penurun bendera pusaka. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.